We Regit Terra. We renew our pledge this night as our ancestors. Halo sobat, makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Oh iya, sebelum aku kasih tahu hari ini mau cerita film apa, aku mau ingetin teman-teman semua untuk subscribe channel aku biar kalian semua nggak ketinggalan sama video-video baru aku. Tenang aja, subscribe itu gretong alias gratis ya. Oke dah, langsung aja ya. Jadi di video ini aku mau ceritain film yang berjudul Ready or Not. Biar nggak penasaran, langsung aja ya, kita mulai. Di awal cerita, tampak terlihat dua anak kecil sedang berlari sangat cepat dan terlihat ketakutan membawa sebuah lampu sebagai penerang. Anak itu adalah Daniel dan Alex. Setelah mereka lari, Daniel kemudian menyembunyikan Alex ke dalam sebuah lemari, lalu tiba-tiba terlihat ada seorang laki-laki dewasa datang mengagetkan Daniel, dan itu adalah Charles. Charles dengan keadaan berdarah-darah karena perutnya ditusuk panah memohon kepada Daniel agar tidak memberitahu posisinya sekarang kepada anggota keluarga lainnya. Namun Daniel tidak mendengarkan permintaan Charles, justru dia malah berteriak hingga anggota keluarga lainnya datang. Terlihat seorang cewek cantik dengan menggunakan gaun pengantin menangis melihat Charles yang mau lari, namun tidak bisa karena semua anggota keluarga sudah kumpul mengelilingi Charles. Nama wanita itu adalah Helen. Malam itu adalah malam pernikahan Helen dan juga Charles. Entah apa yang menjadi tradisi keluarga itu sampai akhirnya membuat kegaduhan hingga Charles dipanah berkali-kali. Charles yang ditarik ke suatu ruangan tak henti-hentinya meminta tolong kepada Helen. Namun Helen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangisi lelaki yang baru saja menjadi suaminya itu hingga akhirnya Charles pun mati. 30 tahun kemudian, tampak wanita cantik menggunakan gaun pengantin yang sedang berbicara ke cermin sambil sebat. Wanita itu adalah Grace. Dia sudah tidak sabar bergabung bersama keluarga kaya raya tersebut. Ketika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Alex datang dan mengejutkan Grace. Alex memuji penampilan wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Alex yang melihat sudah banyak orang di bawah mengajak Grace untuk turun, namun Grace merasa ayah Alex tidak menyukainya. Lalu Alex menenangkan Grace dan dia berkata bahwa ayahnya hanya butuh waktu untuk menerimanya. Saat sedang bercanda, Alex sempat mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga yang jahat, sehingga Alex meminta Grace agar tidak terlalu memikirkan keluarganya. Ini Daniel. Dia datang bukan hanya untuk bercanda dengan Alex, tetapi untuk memanggil pengantin tersebut turun dan sekaligus memperingatkan Grace untuk kabur dan meninggalkan keluarga mereka. Namun Grace tidak mengambil pusing apa yang Daniel katakan. Lalu setelah Daniel pergi, Alex menerangkan ke Grace bahwa apa yang dikatakan Daniel itu benar, dan Alex memberi kesempatan kepada Grace untuk kabur, namun Grace menolak dan tetap ingin menikah dengan Alex. Pernikahan pun dilaksanakan. Saat sedang berfoto dengan Alex, Grace merasa terganggu dengan tatapan seorang wanita dari sebelah kirinya yang ternyata itu adalah bibinya Alex, yaitu Helen, yang suaminya dipanah 30 tahun lalu. Di sini Grace yang sedang memandang dari atas didatangi seorang wanita yang ternyata itu adalah ibu Alex yang bernama Becky. Dia tahu bahwa Grace tegang dan dia pun menenangkan Grace. Setelah acara pernikahan tersebut selesai, Grace dan Alex langsung menuju ke kamar. Dan kita semua udah tahu lah ya mereka mau ngapain, jadi nggak usah dijelasin di sini. Dan next, ketika sedang bermain kelereng, entah bermain apalah itu, lalu tiba-tiba yang ternyata wanita itu adalah Helen datang untuk memanggil Grace dan juga Alex agar segera keluar karena anggota keluarga lainnya sudah menunggu. Karena Grace terlihat kebingungan, Alex pun menjelaskan kepada Grace mengenai tradisi keluarga mereka yang sering disebut keluarga Lidomas. Tradisinya yaitu jika ada anggota baru, maka pada tengah malam, anggota baru tersebut harus ikut bermain game. Gamenya akan ditentukan dengan kartu yang dipilih. Play game. Dengan memainkan permainan itu, maka anggota baru tersebut baru sah menjadi keluarga Lidomas. Singkat cerita, semua keluarga sudah berkumpul di ruang musik. Lalu pada jam 11.50, ayah Alex mengingatkan agar permainan segera dipersiapkan. Dan tak tahu kenapa semua anggota keluarga hanya bisa terdiam. Lalu mereka berjalan ke suatu ruangan dan ketika masuk ke ruangan tersebut, Grace tampak terkejut melihatnya.
Permainan akan dimulai ketika Tony sudah selesai menceritakan kehidupan kakek buyutnya pada zaman dahulu. Jadi dulu kakek buyut mereka bertemu dengan seorang dermawan di kapal yang adalah seorang kolektor yang membeli barang antik untuk dijual kembali. Nama orang itu adalah Tuan Libel. Dan suatu malam Tuan Libel membuat taruhan jika kakek buyut bisa memecahkan misteri kotak yang dimilikinya, maka Tuan Libel akan mendanai setiap usaha yang dipilih kakek buyut. Lalu kakek buyutnya membuat usaha permainan yang kemudian berhasil mencapai pendapatan tinggi. Nah, dari sana Lidomas Family lebih percaya bahwa pencapaian itu terjadi karena ada seseorang yang mengawasi mereka. Sejak saat itu, setiap Lidomas menambahkan anggota keluarga baru, mereka menaruh kartu kosong dalam kotak itu, dan calon anggota baru akan mengambil kartunya, lalu Tuan Libel akan memberitahu permainan apa yang harus dimainkan. Setelah Tony selesai menceritakan hal tersebut, Grace pun langsung mengambil kartu. Dan Grace pun mendapat kartu bermain petak umpet. Setelah mengetahui hal itu, tak satu pun dari mereka tersenyum di ruangan. Grace yang tidak tahu makna kartu yang diambilnya masih tetap santai saja. Ketika permainan akan dimulai, Alex menyuruh Grace untuk menemuinya di kamar. Sepertinya ada hal yang ingin dikatakan Alex, namun Grace menolak karena dia ingin tetap memainkan permainan ini. Permainan ini, Grace harus bersembunyi di dalam rumah tersebut sampai subuh dan semua anggota keluarga yang lain siap mencari Grace. Permainan akan segera dimulai ketika musik sudah berhenti. Grace bersiap untuk bersembunyi, sementara anggota keluarga lainnya bersiap mencari dengan alatnya masing-masing. Ada yang menggunakan tembak, panah, kapak, dan alat kuno lainnya. Tempat persembunyian Grace awalnya adalah di tempat lift makanan. Setelah musik berhenti, mereka pergi berpencar, sementara Becky datang menemui Alex yang sedang galau dan menyuruh agar tetap berada di ruangan. Namun Alex tak bisa tenang sehingga dia kabur lewat pintu lorong dan langsung mencari Grace. Tak lama kemudian, Carrot yang bertugas menjaga Alex masuk dan melihat Alex sudah tidak berada di sana. Grace yang mulai bosan berada di ruangan kecil itu memutuskan untuk keluar. Ini adalah Clara, seorang pelayan di rumah itu. Dia sedang menjaga anak Daniel yaitu Georgie dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Karena Georgie tidak ada di kamar, Clara langsung mencarinya keluar. Karena Grace melihat Clara sedang mencari Georgie, Grace langsung bersembunyi dan tiba-tiba Alex menyumpal mulut Grace. Grace tampak marah, namun ketika Alex ingin menjelaskannya, Clara datang sehingga Grace dan Alex pun harus bersembunyi. Saat ingin mendekati posisi tempat Grace dan Alex bersembunyi, tiba-tiba Clara mendengar ada barang yang pecah. Kemudian Clara pun keluar dan Clara pun mati karena tertembak. Grace yang melihat kejadian itu langsung panik dan ketakutan. Setelah semua dirasa aman, Alex menjelaskan sedikit mengenai kartu yang dipilih oleh Grace. Ternyata kartu itu adalah kartu sial yang mengharuskan mereka untuk membunuh Grace sebelum fajar. Lalu mereka keluar dan berjalan melalui sebuah lorong. Karena jalanannya yang rusak, Alex menyuruh Grace untuk mengenakan sepatu yang sudah disiapkan Alex. Tidak terima akan kejadian itu, Grace kembali berdebat dengan Alex. Fit yang berada di dalam rumah hampir saja mendengar perdebatan itu. Untung saja dia fokus menonton. Lalu Alex juga menjelaskan bahwa jika mereka tidak berhasil membunuh Grace, hal buruk akan menimpa keluarga mereka. Di sini Grace semakin marah mendengar penjelasan Alex. Dia merasa kecewa karena tidak diberitahu dari awal mengenai keluarganya. Alasan Alex tidak memberitahu hal itu kepada Grace karena dia takut Grace akan pergi meninggalkannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Grace pun langsung disuruh pergi melewati lorong dan akan sampai di bagian dapur. Sementara Alex akan turun ke ruang keamanan untuk membuka semua pintu yang terkunci. Karena Grace merasa kesulitan berjalan, Grace langsung merobek gaun pengantinnya tersebut sehingga dia terlihat seperti orang gila. Di sini Grace hampir sampai di bagian dapur, namun dia bingung harus memilih pintu yang mana karena ada 2 pintu di sana. Di sisi lain tampak Daniel, Helen, dan juga Tony sedang menggotong mayat Clara. Tiba-tiba mereka mendengar suara pintu yang terbuka dan ternyata itu adalah Grace. Grace yang melihat mereka langsung pergi ke lain arah, namun di sana sudah ada Emily yang langsung siap menembak Grace. Karena Emily tidak ahli dalam hal tembak-menembak, akhirnya Grace berhasil kabur. Ya, wajar aja sih Emily salah tembak. Namanya juga cewek, biasa kan ditembak, bukan menembak. Sangat ketakutan mencoba membuka semua pintu, namun pintunya masih terkunci. Lalu kemudian Grace ingin mendobrak pintu tersebut dengan kursi, namun karena dia mendengar ada seorang yang mendekat, dia pun tidak jadi mendobrak pintu itu dan malah justru bersembunyi. Dan ternyata itu adalah Daniel yang datang masuk melalui pintu satunya lagi. Dan ternyata dia tidak menangkap Grace, malah hanya mengambil botol minum.
Daniel di sini tidak mau menjadi orang yang menangkap Grace, sehingga Grace disuruh pergi dalam hitungan 10 detik. Lalu Grace pergi meninggalkan Daniel. Setelah 10 detik kemudian, Daniel langsung berteriak dan memberitahu anggota keluarga lainnya. Lalu semua anggota keluarga datang dan merasa kesal karena Grace belum juga tertangkap. Akhirnya mereka sepakat untuk mengaktifkan CCTV yang tadinya sudah dimatikan. Di sini Grace masuk ke ruangan dan mengambil senjata dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Alex masih berusaha membuka kunci keamanan. Grace mencoba membuka pintu dengan menggunakan senjatanya, tapi ternyata senjata tersebut tidak berfungsi. Lalu ada seorang pelayan datang dan Grace pun langsung bersembunyi. Pelayan itu adalah Stephen. Grace memasukkan peluru, lalu pintu yang tadi terkunci sudah berhasil dibuka oleh Alex. Melihat hal itu, Stephen langsung berjalan ke arah pintu. Lalu Grace langsung keluar dan mengarahkan senjatanya ke arah Stephen. Stephen sama sekali tidak takut dengan gertakan Grace karena dia tahu bahwa senjata tersebut hanya senjata pajangan. Mengetahui hal itu, Grace langsung memukul Stephen menggunakan teko kaca yang berada di atas meja. Pelayan tersebut tidak tinggal diam, dia membalas Grace dengan mengarahkan pisau ke hadapannya. Karena takut, Grace pun pergi. Alex yang sudah berhasil membuka pintu keamanan dan juga menyalakan CCTV langsung merusak semua sistem karena mengetahui ayahnya dan juga Daniel sudah datang. Sempat terjadi perkelahian di sana sampai akhirnya Daniel menenangkan Alex. Namun tak disangka Tony memukul Alex hingga pingsan dan mengikatnya. Grace kemudian ingin bersembunyi di lift makanan tempat awal persembunyiannya tadi, namun sayangnya ada seorang pelayan di dalam ruangan tersebut. Saat Grace meminta tukar posisi, pelayan itu malah berteriak memanggil anggota lainnya. Lalu tanpa disengaja, tombol untuk menutup pintu lift makanan tersebut tertekan dan membuat pelayan tersebut mati terjepit. Sistem keamanan yang sudah dirusak Alex ternyata tidak dapat diperbaikin Stephen, sehingga semua pintu dan juga jendela menjadi tidak terkunci. Grace kemudian melompat keluar lewat jendela dan keluar dari rumah itu. Lalu Grace masuk ke dalam suatu ruangan dan tak lama kemudian ada seseorang yang masuk juga ke dalam ruangan tersebut dan ternyata itu adalah Georgie. Grace yang mengira Georgie adalah anak yang baik ternyata salah besar karena bukannya membantu, Georgie malah menembak tangan Grace. Lalu Grace yang kesal langsung memukul Georgie. Grace yang terkejut melihat seekor kambing terjatuh ke dalam tempat yang sangat bau hingga membuat Grace muntah. Dan ternyata itu adalah tempat pembuangan mayat. Grace yang sudah tak tahan langsung naik ke atas menggunakan sebuah tangga yang ternyata sudah rapuh. Setelah membalut tangannya, Grace langsung pergi lagi mencari jalan keluar. Namun dia sempat dilihat oleh Carrie. Carrie yang tidak berhasil menembak Grace langsung memberitahu hal tersebut ke anggota lainnya. Grace mencoba menaiki sebuah pagar namun usahanya gagal. Lalu dia mencoba membuka pagar tersebut dan berhasil keluar walaupun dia harus mengorbankan tubuhnya tersayat. Lalu kemudian terlihat ada sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah Stephen. Dan di sini Grace berhasil mengalahkan Stephen. Lalu Grace membawa mobil yang digunakan Stephen, namun sayang mobil itu terhenti karena dilaporkan sebagai mobil curi. Dan akhirnya Grace pun berhasil ditangkap oleh Stephen. Namun tiba-tiba Grace sudah sadar dan Tony yang melihat itu dari kamera sudah mencoba untuk memberitahu Stephen, namun karena musik Stephen sangat keras dia tidak bisa mendengarnya. Akhirnya Grace berhasil memukul Stephen hingga akhirnya mobil mereka Grace langsung keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba Daniel datang. Di sini awalnya Daniel ingin menyelamatkan Grace, namun ketika dia tahu ada Tony yang bersembunyi di balik pohon, akhirnya dia pun berpura-pura ikut membantu menangkap Grace. Ritual pun akan dimulai, namun Daniel terlihat sangat sedih dan dia tidak bersemangat. Ritual pun dimulai dengan pembacaan mantra dan juga semua anggota meminum sesuatu dari gelas. Grace tak henti-hentinya berteriak ketakutan karena akan ditusuk mati oleh Tony. Namun tiba-tiba Tony berhenti karena ternyata di minuman mereka sudah dicampur dengan sedikit asam hidroklorik oleh Daniel. Di sisi lain, Alex yang tangannya sudah berhasil dilepas langsung pergi mencari Grace. Daniel dan Grace pergi dan tiba-tiba Carrie datang. Awalnya dia ingin menembak Grace namun dihalangi oleh Daniel. Karena itu Carrie berpikir bahwa Daniel tidak peduli dengan hidup keluarganya karena jika Grace tetap hidup maka anggota keluarga lainnya akan mati. Akhirnya Carrie tanpa pikir panjang menembak Daniel. Grace yang melihat hal itu langsung melawan dan memukul Carrie menggunakan pistol. Grace sedih karena Daniel tertembak, namun Daniel menyuruh Grace untuk segera pergi.
Namun ketika ingin pergi, Grace bertemu lagi dengan Tony. Tony yang sangat marah atas kekacauan keluarganya langsung ingin menumbalkan Grace walaupun tidak di altar yang tadi. Namun Grace berhasil memukul Tony dengan lampu di sana. Grace langsung melemparkan lampu tersebut hingga membakar rumah. Ketika sedang berlari keluar, Grace bertemu lagi dengan ibu Alex. Dan Alex yang melihat kakaknya terbaring di sana merasa sedih dan juga kesal. Dan akhirnya Daniel pun meninggal. Di sisi lain, Grace masih berjuang melawan ibu Alex. Sampai akhirnya ibu Alex pun mati. Alex sangat terkejut melihat Grace memukul ibunya hingga mati. Alex memang sangat menyayangi Grace, namun setelah apa yang menimpa keluarganya, Alex menjadi berubah dan langsung memanggil anggota keluarga lainnya untuk menumbalkan Grace. Jam menunjukkan pukul 6:15, ritual pun dimulai. Di sini yang akan menusuk Grace adalah suaminya sendiri, yaitu Alex. Grace berhasil melepaskan genggaman tangan Helen sehingga sekarang Grace berbalik menyerang keluarga itu. Helen yang melihat ke arah luar terkejut karena hari sudah pagi, yang artinya mereka semua akan mati. Lalu Helen menarik hordennya dan ternyata tidak terjadi apa-apa di sana. Lalu keadaan menjadi tenang sejenak, namun Helen masih saja menganggap bahwa mereka akan mati sehingga dia tetap ingin membunuh Grace. Tapi tiba-tiba Helen pun mati dengan tubuh yang hancur. Lalu tiba-tiba musik petak umpet terputar sendiri dan selanjutnya Fit pun mati. Lalu disusul oleh Carrie, Emily dan kedua anaknya. Lalu yang mati selanjutnya adalah Tony. Di sini yang tersisa tinggallah Alex dan juga Grace. Alex berusaha membujuk agar Grace tidak meninggalkannya, namun Grace menolak dan ingin bercerai darinya. Grace yang sekarang penuh darah melihat Tuan Libel duduk di kursi, yang artinya siapa yang bisa melihat itu maka dia akan menjadi pemimpin selanjutnya di keluarga tersebut. Rumah mereka terbakar dan Grace pun keluar dari rumah itu dan tidak lupa Grace pun sebar. Dan akhirnya tamat. Dari cerita ini kita diajarkan agar mengetahui dengan baik dulu nih latar belakang keluarga yang akan jadi pasangan kita. Jangan hanya kita mandang soal materinya aja. Dan satu lagi, kita diajarkan untuk tetap semangat dan berusaha keluar dari setiap masalah. Kalau aja Grace dari awal udah nyerah, pasti dia udah jadi tumbal. Tapi karena dia terus berusaha, dia akhirnya selamat. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share video ini ya. Thank you.